Apakah audiens pernah mendengar motivator berkata, "Hari ini, kerja keras sudah bukan zamannya." Yang benar, kerja cerdas. Atau, kentut orang kaya bak suara musik, dan masih banyak lagi. Contoh di atas adalah sebuah kata yang terdengar indah, tak jarang contoh pemuda sukses dengan kocek fantastis berikut seluruh hartanya pun dijadikan teladan. Wow, lihat deh, usia 20-an udah pegang saham 89 miliar. Sesuatu yang tampak hebat itu akhirnya membuat audiens tertarik, banyak buku-buku motivasi dibeli demi mencapai sukses dengan standar seperti contoh. Namun, setelah berusaha dengan keras, bahkan setiap detik, kata-kata sang motivator diulang, buku-buku motivasi dibaca setiap saat. Namun hasilnya, zonk. Lalu, Anda kembali melihat motivator lain. Anda kembali membeli buku kisah sukses orang lain. Setiap detik, Anda mendengarkan dan membaca kisah sukses orang kaya. Setelah membacanya, Anda kembali mencobanya. Setiap detik, Anda terus mendengarkan motivasi-motivasi, dan Anda praktekkan juga. Namun, ternyata hasilnya tetap sama, yaitu, zonk. Namun, seiring waktu, akhirnya terungkap sebuah kejutan yang menggemparkan. Crazy Rich yang pernah Anda kagumi, ternyata anggota sindikat pencucian uang. Oke, kira-kira, apakah Anda pernah bertanya dalam hati dengan sebuah pertanyaan sederhana ini? Aku udah ikuti semua perkataan sang motivator, juga semua quote dan nasihat dalam buku. Sudah bertahun-tahun aku lakukan kiat sukses seperti dalam buku. Tapi, kenapa aku tak sekaya itu? Kenapa aku belum sesukses dia? Mungkin, saat ini Anda masih menganggap usaha Anda kurang maksimal. Anda akhirnya mencoba memutar kembali kata-kata sang motivator. Anda teringat bahwa setiap contoh yang disajikan ternyata seorang investor. Dan, dalam setiap motivasinya, ada anjuran untuk merambah dunia saham dan investasi. Akhirnya, Anda mempertaruhkan sedikit uang Anda untuk beli saham, walaupun Anda tidak ada pengetahuan tentangnya. Lalu, waktu berjalan, dan ternyata, sekali lagi, zonk. Di titik ini, ketika semua uang Anda raib secara sia-sia, Anda baru sadar. Ternyata Anda gagal, dan Anda pun depresi. Semua usaha sia-sia, dan masalah mulai datang menghimpit Anda. Tahukah Anda, kenapa Anda bisa depresi? Ternyata, jawabnya adalah banyak motivator yang membodohi orang-orang susah seperti kita. Memang, tidak semua motivator begitu, namun tak sedikit motivator marketing yang membodohkan dan menipu Anda. Demi apa? Tentu demi cuan, follower, entertain, dan ujung-ujungnya privilege. Oke, sekarang aku akan bahas apa saja langkah-langkah untuk membodohkan orang susah seperti saya. 1. Tanamkan mindset bahwa orang sukses itu kalau punya rumah mewah, mobil mewah, tabungan miliaran, dan kalau perlu, semua barangnya branded. 2. Privilege atau keberuntungan memang sering dikesampingkan. Tujuannya, untuk membuat orang kaya kita kagum dan percaya. Padahal, perlu kita ketahui bahwa privilege ini penting jika Anda mengejar kesenangan, namun privilege ini tidak penting jika Anda mencari kebahagiaan. Mengapa bisa demikian? Demikian penjelasan singkatnya. Kebahagiaan itu tidak selalu datang bersamaan dengan apa yang kita lihat sebagai kesenangan saja, namun kebahagiaan itu terkadang datang melalui hal yang kita pandang sebagai kesulitan, masalah, dan musibah. Kebahagiaan akan datang melalui setiap usaha untuk mendapatkan kebaikan yang syarat dengan nilai-nilai spiritual dan keikhlasan untuk berserah diri pada Sang Pencipta. Mungkin, dari penjelasan singkat itu, sejenak kita tersadar. Namun, selalu ada cara untuk memperbodoh kita. Yang tak kalah ngerinya, pencari kebahagiaan kerap kali dikatakanlah sebagai pecundang, pemalas, dan lain sebagainya, sedangkan anak muda yang foya-foya, punya rumah mewah adalah wajah orang sukses. 4. Menggiring orang-orang susah seperti kita ke dunia yang tak dimengerti dengan kata-kata, untuk sukses kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau jadi karyawan di perusahaan, Anda gak bakalan bisa kaya. Hidup Anda gitu-gitu aja. Setelah berhasil, barulah mereka menggiring kita untuk melakukan hal yang mereka mau, yaitu main digital trading. Bagaimana caranya? Mudah saja. Sudah gak zamannya kalian jualan seperti dulu. Sekarang eranya digital. Sudah saatnya kalian jadi investor, punya uang pasif dari saham dengan keuntungan yang wah. Karena didukung dengan keadaan, akhirnya kita yang susah pun percaya, dan tanpa kita tahu, mereka tertawakan kebodohan kita. 5. Tayangan televisi juga ikut mendukung.
Karena kita-kita ini orang bodoh, maka kebodohan kita akhirnya jadi komoditi orang-orang kaya. Mereka membuat tayangan yang mendukung budaya hedonisme yang sebenarnya sih, sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Meremehkan profesi yang bergaji kecil pun adalah hal lumrah. Contoh, jangan cari mantu anak tukang bakso. Ungkapan itu pernah viral. Memang, itu salah satu contoh ungkapan arogan yang dibawakan oleh seorang tokoh. Tapi, sebenarnya sudah hal yang lumrah di tengah masyarakat kita. Selain contoh di atas, mimpi-mimpi indah terus dijual hanya untuk memancing orang bodoh seperti kita untuk cari kesenangan, dan akhirnya kita lupa dengan kebahagiaan. Tahukah pendengar, jika kalian terlalu berambisi untuk terus mencari kesenangan secara berlebihan, kebahagiaan akhirnya akan menjauh. Lalu, bagaimana kalau tidak berusaha? Tentu kebahagiaan juga tak akan datang. Kesimpulan dari masalah di atas, saya ingin mengatakan, silahkan cari kesenangan semampu kalian, karena kesenangan itu adalah hak kalian. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mencari kesenangan yang berlebihan. Karena kesenangan yang berlebihan membuat kebahagiaan menjauh. Tanpa upaya mencari kesenangan, kebahagiaan pun tak akan datang. Dari kata di atas, apa sih beda kesenangan dan kebahagiaan? Kesenangan itu adalah hal yang bisa Anda dapatkan dengan materi dan harta benda kalian. Selama kalian punya uang, kalian dapat beli kesenangan. Dan dari banyaknya kesenangan yang Anda dapatkan itu, maka Anda akan dapat privilege. Kebahagiaan itu adalah hal yang bisa Anda dapatkan dengan nilai-nilai spiritual. Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dari nilai-nilai spiritual yang ada dalam rasa syukur atas nikmat dan rejeki. Perlu diingat, rejeki itu tak selalu materi. Namun, rejeki adalah hal yang abstrak. Oke, sekarang bagaimana sikap kita untuk menyikapi makna kesuksesan? Setiap orang pasti ingin sukses kan? Sukses itu sebenarnya adalah keberhasilan kalian untuk jadi lebih baik. Misalnya, Anda mencari uang tambahan untuk anak istri. Saat ini gaji Anda 2 juta, namun tuntutan kehidupan membuat penghasilan Anda kurang. Karena itulah, Anda berpikir untuk membuat usaha di rumah. Alhasil, kendati tidak banyak, ternyata dengan adanya usaha kecil itu, Anda berhasil mencukupi kebutuhan keluarga Anda. Itulah yang dimaksud sukses. Dan, setiap kesuksesan seharusnya melahirkan kebahagiaan. Lalu, bagaimana kekayaan itu? Ternyata, kekayaan itu tak selalu identik dengan kesuksesan. Mau punya rumah mewah, mobil mewah, barang branded sekalipun, ternyata tak menjamin itu sukses, dan juga terkadang jauh dari kata bahagia. Semoga tulisan ini bermanfaat. Materi ini sebenarnya panjang, namun saya singkat karena percuma juga kalau saya panjangkan. Toh, saya tak sehebat motivator-motivator yang punya banyak keistimewaan dan keberuntungan, serta pendukung lainnya seperti follower. Masih percaya kisah sukses? Jangan mau dibodohi dengan kisah sukses, karena tak ada yang mau mengakui privilege-nya. Sukses. Rezeki itu tak selalu berupa materi yang melimpah. Sukses itu ketika Anda mampu melewati rintangan, dan Anda nikmati setiap usaha Anda dengan rasa syukur. Untuk mencapai sukses, kerja yang halal.